pinggir kali. Gak sukete ngrumbu kae terus le dadi manten awake dhewe le rukun kuwi rak mergo kodhok. Kodhok piye? Kodhok piye? Bar dijakire pinggir kali to, ayo nonton banjir aku. Terus muni. Apa kae Pak ngono kodhok aku. Tak delok. Ya. Ayo. Lah kae kaya kodhok. Kae dhewe. Lah kuwi kok dobel. Heeh. Kayak terus. Ayo mulai aku. Lah kok jek mulai? Ah oke. Anu. Apa jenenge? Jenang gula kuwi mau dinakani. Pengalaman zaman biyen. Iki ngene iki anu, Mbak. Apa ya? Nek ngene iki cara romantis iki awake dhewe lingguh wong loro ta. Nang dhuwur, nang pathoke lho, Mbak. Ngono. Bukit Bintang lingguh wong loro nang dhuwur watu. Romantis. Siapa yang belum kenal Ki Yusuf Ansor, bagi pecinta wayang tentu kenal dengan anak muda ini, karena namanya sudah tenar di kalangan penggemar wayang kulit. Dalang cilik asal Gunung Kidul ini dianggap mirip Ki Seno Nugroho terutama suaranya dalam menirukan suara Panokawan Gareng, Petruk dan Bagong. Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin adalah dalang cilik yang berasal dari Dusun Jeruk Legi, Katongan, Ngelifar, Gunung Kidul. Yusuf sering mengikuti sang legenda menjadikan Bagong sebagai salah satu tokoh sentral dalam pementasan. Ini salah satu pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Yusuf Ansor di suatu desa. Durna utawa ya sapa lah sing luwih didaya mbangane Kurawa. Ning iki perkarane siji. Apa? Awake dhewe mau ki budal rene wong telu, ora mung wong loro. Oh lah iya, heeh. Gareng ning ndi iki? Waduh. Oke malah ngetengi wongane terus wis kowe iki lambemu ora. Masalah iki cerak homestay ngono. Piye-piye? Kowe iki kok nakal ora. Jeluki gareke rumangsane ora. Pada suatu pagelaran wayang yang kesekian kalinya, iringan musik disambut nyanyian 6 pesinden yang duduk di sisi kanan layar tempat pergelaran wayang berlangsung. Di tengah-tengah kelir duduk anak berusia 15 tahun mengenakan pakaian Jawa dengan keris yang terselip di bagian punggung. Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin tampil di tanah kelahirannya untuk peringatan Syawalan. Sebelum pentas dimulai, Yusuf menerima gunungan yang diserahkan oleh Lurah Katongan, Jumawan. Setelahnya, ia kembali duduk dan mencabut gunungan di tengah-tengah layar sebagai penanda pertunjukan wayang telah dimulai. Ratusan penonton yang duduk di depan panggung antusias menonton pertunjukan yang berdurasi 5,5 jam ini. Alur cerita wayang tidak berbeda jauh dengan lakon lain, mulai dari pembukaan awal cerita yang kemudian diselingi hiburan limbukan. Di sela-sela inti cerita juga terselip hiburan goro-goro atau limbukan yang berkolaborasi dengan para sinden untuk menghibur penonton. Ken nembang napa? Ken nembang napa? Yo atur kula nuwun sik nang ngarsane para warga masyarakat. Nggih, warai. Kok warai to? Iya warai. Apa sugeng enjang Pak Bu ngono. Nggih, sugeng enjang Pak Bu. Nah, kula nami kula Dewi Mega Prastiwi. Nami kula Dewi Mega Prastiwi. Kula saking Tlatah Ngunut Jeruk Legi. Kok iso? Omahku di kono. Udu to? Udu. Ya wis digawe kono wae ngapa to sewengi kok pisan to. Kala itu Yusuf mengambil lakon Wahyu Kamulian yang bercerita tentang perjalanan Pandawa mendapatkan wahyu untuk ketenteraman dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pentas ini adalah salah satu lakon dari belasan cerita wayang yang telah dibawakan anak pasangan Karyanto Sutarmi itu. Meski waktu itu masih duduk di kelas 8 SMP, Yusuf sudah mahir memainkan wayang sesuai dengan karakter dari masing-masing tokoh. Suaranya juga sudah seperti orang dewasa dan disebut-sebut mirip dengan almarhum Ki Seno Nugroho. Kemiripan paling kentara terlihat saat membawakan tokoh Bagong. Cengkok suara mereka hampir sama. Jenis wayang yang digunakan juga sama, yakni Bagong dengan mata melotot tanpa baju dan hanya menggunakan celana kolor warna merah. Ia juga sering menjadikan anak terakhir Ki Lurah Semar ini sebagai tokoh utama cerita dalam lakon yang dibawakannya. Yusuf tak canggung pada saat tampil bersama pesinden tenar Elisa Orlarus Alaso atau pelawak kondang asal Gunung Kidul, Mbah Waluyo. Kendalu. Ini cilik yang ngaget-gete ya. Nang apa? Lah pripun? Ini tengah kene.
Kula tengah. Tengah ra jero. Cincing. Sing jero perasaane Mas Ulis. Perasaane sinten? Mas Ulis. Oh. Iya. Sindan-sindan do ngrasani aku elek sesuk omahe udan linggis. Saya manggung pertama kali di Kelurahan Jatiayu, Karangmojo. Saat itu diminta oleh paman yang kebetulan juga sebagai seorang pekerja seni, kata Yusuf. Kecintaan Yusuf pada wayang sudah terlihat sejak dia berusia 3 tahun atau pada 2010 lalu. Kala itu dia melihat video almarhum Ki Sugino, dalang asal Banyumas. Ki Yusuf Ansor mulai aktif menjadi dalang semenjak Ki Seno Nugroho meninggal dunia. Sejak saat itu, Yusuf sering diundang untuk menjadi dalang. Saya belum pernah lihat dalang Seno manggung secara langsung. Saya melihatnya hanya melalui internet dan YouTube yang menjadi media pembelajaran saya sebagai dalang, ungkapnya. Meski disebut mirip dengan Ki Seno Nugroho, Yusuf menilai hal tersebut hanya anggapan orang. Ia ingin menemukan jati diri sendiri sebagai seorang dalang, tanpa embel-embel mirip dalang lain, seperti Ki Seno meskipun secara pribadi dia mengidolakannya. Sejak tampil pertama kali saat Lebaran 2021, Yusuf sudah melalui belasan panggung. Penampilan tak hanya di Gunung Kidul, tapi juga sudah merambah sampai cangkringan di Sleman. Saya juga diundang tampil di rumah Gusti Yudo di kota Jogja, kata Yusuf. Peralatan yang dipakai masih sewa, mulai dari wayang hingga gamelan. Pada saat akan pentas, ia mencari pinjaman ke dalang lain. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam dirinya tidak ada garis keturunan dalang. Yusuf mengaku punya paman, sebagai pengrawit atau penabuh gamelan. Itu pun hanya campur sari dan paman inilah yang pertama kali menyuruh mendalang, katanya. Dari hasil mendalang, Yusuf mulai mengumpulkan koleksi wayang satu demi satu tokoh. Ia pun bermimpi bisa memiliki perlengkapan sendiri mulai dari wayang hingga gamelan. Memang butuh proses dan biayanya besar. Misal untuk satu wayang seperti tokoh Kartomarmo harganya mencapai Rp800.000 dan untuk tokoh lain seperti Werkudara bisa jutaan rupiah. Padahal, tokoh wayang jumlahnya ratusan, katanya. Menurut dia, sewa perlengkapan gamelan hingga wayang mencapai 3 juta rupiah untuk sekali pentas. Yusuf tidak mematok harga pasti untuk manggung karena semua bergantung dengan bintang yang diundang. Sulis Priyanto mengatakan Yusuf adalah salah satu dalang bertalenta asal Gunung Kidul. Saat Festival Dalang di Taman Budaya Gunung Kidul akhir 2021 lalu, Yusuf berhasil menyabet peringkat ketiga. Ia pun mengatakan bahwa Yusuf Ansor adalah anak didiknya. Dalam perjalanan menjadi dalang yang laris, bertemulah Yusuf Ansor dengan wanita sinden yang manis namanya Dewi Mega Prastiwi. Dalam perjalanan waktu Yusuf dan Mega sempat menjalin hubungan asmara dan selalu menjadi bahan dagelan di panggung. Oke, kayak jodoh. Malahane kok. Lah mulane kuwi. Jenengan ki ngertos mboten ta? Kepiye? Saking gedene rasa tresnaku ki kaya gong suwukan. Gong suwukan bayi. Luwih gedhu ya, Pak. Iya. Ngono kae. Lah iya. Ning mosok ya iya. Iya. Ora wae, telek. Piye ta ki? Tapi sayang hal ini tidak berlangsung lama, karena kabarnya hubungan mereka berakhir. Setelah hubungan asmara mereka berakhir, Mega tidak pernah lagi tampil di pertunjukan wayang Ki Yusuf Ansor. Banyak penggemar yang kecewa atas kejadian tersebut karena dari hubungan mereka berdua sebenarnya telah melahirkan grup penggemar yang namanya MASDAGALOVERS, dan akhirnya grup penggemar ini pun bubar. Yusuf mungkin tidak sadar karena semakin terkenal namanya semakin banyak pula penggemarnya, salah satunya adalah Elisa. Walaupun ini mungkin bukan salah satu penyebab berakhirnya hubungan mereka, tapi yang jelas semakin besar namanya semakin berat membawanya. Yusuf dan Mega sekarang sudah punya jalan masing-masing, dan sepertinya keduanya semakin sukses dalam menjalankan bisnisnya masing-masing.